kakak sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, semuanya pada semangat hari ini. Amin, semangat semuanya. Yang semangat angkat jempolnya. Semangat. Yang tangan dua. Jempol. Kak cek satu-satu ya. Mana yang jempolnya ya? Oke, sudah semuanya. Yuk sama-sama sebelum kita mulai ibadah, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ayo satukan hati kita. Yuk jangan rame sendiri ya. Kita mau ibadah adik-adik. Yuk. Kakak tunggu adik-adik sampai diam semuanya, kita mulai. Sudah? Yuk adik-adik sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa hadir di tempat ini. Terus semuanya juga berkat penyertaan Tuhan dan berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah gereja anak pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama katakan, Bapakku datang ya.
adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal ya. Sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Yuk dengan keseguan hati kita katakan sama Tuhan. Menyembahmu di sini kami percaya, ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, atas berkat-Mu semua Tuhan yang dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Yuk semangat yuk, masih pagi. Kita semangat yuk. Kita lebih semangat ya adik-adik. Katakan Yesus pokok ya. Yesus pokok dan kitalah tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus
sukacitaku lebih semangat lagi. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku lagi. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya aku berserah. Padanya aku berserah. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Engkau sumber kehidupan. Sekarang naik. Sekali lagi turun. Lagi. Sekali lagi lebih semangat. Sekarang pam-pam. Sekarang kingkong badannya besar. Semangat ya adik-adik ya. Kingkong. Kingkong badannya besar tapi aneh. Kakinya pendek lebih aneh. Binatang bebek lehernya panjang, kakinya pendek. Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar tapi aneh. Kakinya pendek lebih aneh. Binatang bebek lehernya kakinya pendek. Haleluya. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Lebih semangat. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Kingkong badannya besar. Kingkong badannya tapi aneh. Kakinya pendek lebih aneh. Binatang bebek lehernya panjang, kakinya. Sekali lagi kingkong. Badannya tapi aneh. Kakinya pendek lebih aneh. Binatang bebek lehernya kakinya pendek. Haleluya. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, adik-adik masih semangat gak muji Tuhan? Masih semangat? Sekarang kita menyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Siap? 7 temannya ya. Kita lihat yang gak 7 temannya nanti gak dikasih hadiah. Yuk 7 temannya ya. Harus tunjuk temennya semuanya. Oke? Yuk ini sama-sama ya. Yuk nyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu sama. Seperti mentega dengan apa? Roti. Sekali lagi ya. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila apa? Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu.
kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kepada Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk semuanya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita persiapkan persembahan kita. Ya adik-adik, sudah dipersiapkan persembahannya? Sudah? Oke, yuk sebelum kita memberikan persembahan, sebelumnya mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala anugerah, segala berkat, kasih cinta-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya juga berkat penyertaan Tuhan. Dan juga tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan.
buat pagi hari ini anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Tuhan Kau melihat hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk rindu mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan boleh menuntun setiap anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang dewasa, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui firman-Mu, dan biarlah Engkau bukakan isi hati anak-anak-Mu ini untuk ditaburi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo yang kelas kecil bisa dengan Tante Veve, yang kelas besar bisa maju ke depan ya, jangan di belakang. Ayo maju ke depan ya. Boleh pindah kelas dengan suara yang pelan. Yuk, yang besar-besar maju ya. Oke, sudah siap semua? Sudah siap ya? Tante tunggu kalau belum. Ayo, sudah siap semua ya? Tidak ada yang ngomong-ngomong lagi. Ayo, persiapkan hati, pikiran, dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Hari ini Tante membawakan tentang dukungan pendamping, having support community, ya. Apa itu yang dimaksud dukungan pendamping? Ya, kali ini Tante mau bahas dulu arti dari kata pendamping, ya. Jadi kalian supaya mengerti, ya, apa sih itu pendamping? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata pendamping adalah orang yang mendampingi dalam perundingan dan sebagainya. Di slide berikutnya, ya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pendamping adalah orang yang mendampingi dalam perundingan dan sebagainya. Pendamping berasal dari kata dasar apa? Biasanya kan bahasa Indonesia kan gitu ya, ada kata dasarnya. Apa itu? Damping, yang berarti dekat. Nah, berarti pendamping ini orang yang paling dekat dengan kita. Ya, yang paling karib, rapat tentang persaudaraan. Jadi ada kesatuan dengan kita. Jadi orang yang paling dekat dengan kita. Ya, nanti di slide selanjutnya Tante juga mau jelaskan ya, pendamping itu apa. Ini ya, di sini menurut bahasa Indonesia seperti ini. Di slide berikutnya. Nah, pendamping itu siapa saja sih, Tante? Nah, pendamping itu bisa orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, ya, yang membimbing kalian, saudara yang punya kakak di sini. Nah, itu pendamping kalian, mendampingi kalian dalam belajar, mendampingi kalian dalam bermain, ya, banyak artinya. Lalu ada adik yang punya adik, ya, tadi dibilang kan sangat dekat sekali ya, teman atau sahabat, mungkin kalian di sini punya. Nah, Tante mau tambahkan juga di sini, Tante tulis di situ gereja. Nah, gereja merupakan tempat untuk anak-anak ini bisa didampingi, ya, pertumbuhan kerohaniannya, ya. Nah, dari mereka semua ini kita akan belajar untuk yang namanya apa? Berterima kasih. Jadi di sini Tante mau lebih tekankan, kita ini belajar untuk berterima kasih kepada mereka yang sudah mendampingi kita, ya.
Oke, di slide berikutnya. Nah, mengapa sih kita harus berterima kasih? Nah, sering nggak kalian kalau diberikan sesuatu bilang berterima kasih? Ayo, di sini ada yang bilang gak usah, ngapain bilang berterima kasih, kan sudah dikasih. Nah, jangan. Firman Tuhan berkata kita harus belajar untuk berterima kasih. Mengapa kita harus berterima kasih? Ayo, kalian bisa baca di slide-nya itu. Dengan berterima kasih, anak-anak dapat terdorong untuk tumbuh menjadi pribadi yang apa? Santun. Kalian mau dibilang, wah anak ini nakal, anak ini loh nggak tahu sopan santun. Mau nggak dibilang gitu? Enggak. Nah makanya dengan berterima kasih ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang santun, yang bisa menghargai orang lain, menghargai orang tua, orang-orang yang mendampingi kita di sekeliling kita ini. Ya, seringkali kita ini hari-hari ini banyak sekali anak-anak yang pemberontak. Anak-anak yang gak mau berterima kasih, anak-anak yang gak bisa menghargai orang tua. Kalau dinasehati malah bentak-bentak. Siapa di sini yang seperti itu? Gak ada ya, di sana banyak. Ngakunya dalam hati ya. Kalau sudah ngaku, bertobat mulai hari ini. Oke? Kalian di sini belajar untuk menjadi anak-anak yang santun, punya sopan santun ya. Nah, di sini orang tua punya peran penting dalam mendidik anak-anaknya, ya. Orang tua mengajari, dia memberikan contoh. Tapi terkadang anak-anak itu nggak bisa nurut sama orang tua. Kenapa? Karena di dalam dirinya ini ada pemberontakan, ya. Ada jiwa yang ingin berontak. Ngapain aku nurut sama kata mama, kata papa? Nah, itu anak-anak yang punya jiwa memberontak. Nah, kalau sudah seperti itu, dia ketika dididik dia nggak mau. Karena jiwanya ini sudah berontak, dia sudah nggak mau menerima masukan, nggak mau menerima didikan, ya. Nah, di sini kita mau belajar ya. Yuk di slide berikutnya. Nah, ini landasan firman Tuhannya. Yuk dibuka yang bawa Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ya. Ini landasan firman Tuhan tentang karakter tahu berterima kasih. Ya, kita diajar hari ini untuk berterima kasih. Berterima kasih pada siapa? Pertama kepada Tuhan. Terus berterima kasih kepada pendamping, orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti orang tua, teman, saudara, guru, semuanya yang ada di sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Yuk dibuka ya, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Sudah? Kalau yang gak bawa Alkitab bisa baca di slide ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nah, firman Tuhan sudah catat di situ ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat, ya. Kalian boleh ketahui bahwa setiap kali kalian buka internet, kalian pasti diselipin hal-hal yang pornografi. Kalau kalian salah klik, nah, bisa terjerumus, ya. Makanya Tante bilang hari ini hari-hari yang jahat, bukan hari-hari yang tambah baik. Firman Tuhan karena sudah mencatat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Di situ banyak sekali orang yang suka apa? Menyombongkan diri, fitnah, suka berontak. Nah, hari-hari ini yang dialami anak-anak Tuhan, ya. Mulai hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang nurut. Kalau dikasih tahu orang tua jangan berontak, dengarkan mereka.
apapun yang mereka katakan, orang tua kita itu tidak pernah mengajarkan yang jelek, ya. Mereka dititipi Tuhan untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada kalian, ya. Jadi kalau dinasihatin orang tua, jangan berontak, dengarkan, lakukan, ya. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan ini ya di Timotius 3 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi kita mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya, mempedulikan dan tahu berterima kasih. Nah, ada cerita Alkitab ya. Tante akan bukakan, ada cerita tokoh Alkitab tentang perbuatan berterima kasih. Ya. Di sini contohnya. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Cerita Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini sangat luar biasa, Adik-adik ya. Nanti kalian lihat ya ceritanya. Di situ nanti kalian akan belajar bagaimana kita itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendidik kita, yang sudah mempedulikan kita, memperhatikan kita ya. Di slide berikutnya bisa dilihat. Nah, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya. Diingat-ingat ya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ini ceritanya seperti itu ya. Ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia berjalan melalui perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, tiba-tiba datang 10 orang kusta. Kalian tahu penyakit kusta itu penyakit seperti apa? Gak tahu. Penyakit kusta itu dia penuh sekali dengan luka-luka ya. Kulitnya ini bermasalah ya. Dan kalau kayak gitu itu disenangin orang atau dijauhi. Kalian aja kalau punya teman ya, punya teman misalnya punya luka dikit ya, jijik kan gitu ya, nggak ditutup, menjijikkan apalagi dikerubungi lalat, ya menjijikkan ya. Kalian deketi atau kalian jauhi biasanya? Ayo jujur, dijauhi ya. Iya, sama. 10 orang kusta ini dia berdiri agak jauh karena dia merasa dirinya ini enggak layak dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Dia menjauh dari Tuhan Yesus. Dia panggil-panggil Tuhan Yesus. Kenapa dia memanggil? Karena dia punya kerinduan untuk apa? Sembuh. Ya. Dia jauh-jauh dari Tuhan Yesus karena dia tahu dirinya ini enggak layak. Dirinya ini penuh dengan luka, ya. Kulitnya ini penuh dengan luka-luka ya, jadi dia memang nggak layak. Jadi zaman dahulu itu orang kusta itu paling di ini kan, biasanya kalau orang sudah sakit kusta ini diasingkan ya. Dulu tante punya zaman, kalau sekarang mungkin jarang ya orang sakit kusta. Kalau zaman dulu tuh ada, biasanya orangnya itu diasingkan, jadi dijauhkan dari orang-orang, jadi dikucilkan seperti itu ya. Tapi di sini 10 orang kusta ini dia punya keinginan, kerinduan yang kuat untuk dia bisa sembuh. Ya, dia memanggil-manggil Tuhan Yesus, tapi dengan jarak yang jauh. Ya, kayak tante di sini, kayak Tuhan Yesusnya di sana di tempatnya Om Hendri itu ya. Nah, dia panggil-panggil Tuhan Yesus. Nah, lalu 10 orang kusta ini dia berteriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, dia berteriak, dia punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Saking semangatnya. Nah, Tuhan Yesus pedulikan mereka enggak? Tuhan Yesus pedulikan. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Loh, 10 orang kusta ini minta supaya disembuhkan Tuhan Yesus, kok malah Tuhan Yesus bilang suruh pergi menghadap imam-imam. Nah, ternyata 10 orang kusta ini mau lakukan atau enggak? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mau.
Kenapa mau? Karena orang itu ya kalau punya keinginan, punya kemauan, pasti kan segala sesuatu kan dikejar, mau dilakuin karena ada maunya. Sama 10 orang kusta ini Tuhan Yesus katakan itu ya dia lakukan, dia pergi. Nah, zaman dahulu itu ya, imam-imam itu bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau enggak. Jadi kenapa disuruh sama Tuhan Yesus menghadap imam-imam? Karena yang menentukan orang kusta ini sembuh atau enggak itu imam-imam. Makanya Tuhan suruh menghadap imam-imam. Nah, ketika mereka berlari ya, menghadap imam-imam. Nah, ketika mereka berlari menghadap imam-imam ya, apa yang terjadi atas diri mereka? Mereka sembuh, mereka tahir. Jadi sebelum menghadap imam-imam mereka sudah sembuh. Nah ini, lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Ya berlari. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Loh kok bisa ya? Tuhan itu Allah yang penuh mujizat ya. Padahal belum sampai di imam-imam loh ya ini. Dia masih berlari di tengah perjalanan mereka sudah mengalami kesembuhan. Ya mujizat itu Tuhan luar biasa loh ya. Nih kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Nah ini loh kulitnya kan rusak ya. Akhirnya jadi mulus lagi itu. Jadi kusta itu sangat menjijikkan. Makanya ketika mereka sudah melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka menjadi tahir, sembuh. Nah, lalu ketika mereka disembuhkan, ada 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Nah, tetapi ada 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. 1 orang. Nah terus yang 9 kemana? Dia masih lari mau ke bait Allah. Itu entah tahu dia sembuh atau gimana, dia tetap berlari yang 9 itu. Nah yang 1 ini karena dia tahu sembuh, dia balik lagi. Balik lagi dia menghadap Tuhan Yesus. Dia pergi kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. 1 orang, berapa orang? 1. Yang 9 kemana? Tidak kembali. Tapi hanya 1. Nah meskipun 1 ini Tuhan perhitungkan. Dia tahu ada pribadi yang mengasihi dia. Makanya perlunya pendamping itu apa? Membimbing kita, menuntun kita. Untuk kita itu bisa menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Hanya 1 orang ini yang kembali karena dia mengerti ada 1 orang, meskipun orang lain tidak mempedulikan dia karena dia sakit kusta, tidak ada yang memperhatikan, tapi ada pribadi yang memperhatikan dia. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini pribadi yang membimbing dia, yang menuntun dia. Sehingga orang 1 ini ingat kalau ada seseorang yang mempedulikannya. Makanya dia kembali. Kembali ini untuk berterima kasih. Ya. Dia kembali karena berterima kasih. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Ucapan syukurnya itu rasa terima kasihnya dia kepada Tuhan Yesus. Seperti tante tadi ceritakan, orang kalau sakit kusta itu enggak ada yang pedulikan loh. Orang lain nganggap dia itu jijik, suatu kenajisan. Makanya dia dikucilkan terkadang ya. Makanya orang Samaria ini karena dia sudah sembuh, dia bersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tuhan tanya, 9 orang itu loh kemana? Nah ternyata 9 orang itu tidak balik. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia sangat
luar biasa. Ya. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kalian ingat ya, Tuhan Yesus katakan kata-kata yang luar biasa. Berdirilah dan pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadi karena imannya dia, tadi ya teriak-teriak kepengen manggil Tuhan Yesus karena kepengen sembuh. Dia punya iman yang luar biasa untuk memiliki apa? Kesembuhan. Karena Tuhan katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sini kita belajar ya, bahwa meskipun tidak ada orang yang mempedulikan kita, tidak ada orang yang seolah-olah tidak peduli dengan kita. Tapi ingat, meskipun orang di sekeliling kita ini, dia tetap mengasihi kita. Terutama ada satu pribadi yang mengasihi kalian. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang memimpin kita, menuntun kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau kalian nggak mau mengandalkan Tuhan Yesus, siapa yang kalian andalkan? Orang kusta ini tidak ada pengharapan. Dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa kesembuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dia yang membimbing, dia arahkan, pergilah menghadap imam-imam. Dia arahkan. Nah, pentingnya pembimbing itu seperti itu, mengarahkan, membimbing, menuntun, ya. Di sini tante mau tutup dengan satu ayat. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman ini sungguh luar biasa. Intinya mengajarkan kita untuk dalam keadaan apapun mengucap syukurlah. Dalam keadaan apapun yang kalian hadapi saat ini, entah kalian tuh lagi sedih, mau nangis, entah kalian senang, entah kalian tuh susah, entah kalian itu punya pikiran yang bagaimana, bingung, gimana, galau. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat ya, ayat ini kalian ingat betul. Dalam keadaan apapun, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayat ini sungguh menguatkan kita semua. Ya, terlebih kalian, ingat baik-baik. Dalam keadaan apapun, ingatlah ayat ini, mengucap syukurlah, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhan cukup sekian. Jadi hari ini kita belajar tentang pendamping ya, support pendamping, bagaimana kita harus berterima kasih dengan pendamping orang-orang di sekeliling kita, orang terdekat kita ya. Kita diajarkan untuk apa? Berterima kasih, karena mereka lah yang mengarahkan kita dan membimbing kita. 10 orang kusta ini mengajarkan kita bagaimana kita harus berterima kasih, dan satu orang ini yang perlu kita contoh. Dia selalu ingat bagaimana dia harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi dia kembali dan mencari Tuhan karena imannya yang menyelamatkan dia. Saya undang pemain musik dan WL. Hari ini adik-adik kita akan mendapatkan pengurapan ya. Jadi kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian ini. Dalam hadirat Tuhan, anak-anak tetap dalam sikap doa, penyembahan kepada Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yesus Tuhan di
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Semua dalam sikap doa menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, nanti Om Henry dan Tante Esther akan mendoakan adik-adik. Adik-adik, ayo dalam sikap berdoa menghormati Tuhan. Yang lagi makan permen, tolong berhenti dulu, ya, karena ini masih ibadah. Ayo adik-adik bangkit berdiri, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Nanti adik-adik maju ya. Dua baris, sebelah kiri sama sebelah kanannya Mister ya. Sebelah kiri Mister, sebelah kanannya Mister. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Engkau mengajari kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Kami tahu berterima kasih karena Engkau sudah mengirim pendamping yang selalu mendampingi kami, yang selalu menemani kami. Bahkan pendamping inilah yang mengajar kami, mendidik, membimbing kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Berkati kembali Tante Sepsi yang sudah mengajar, Engkau mengurapi dan memberkati. Dan tiba saatnya kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami juga rindu anak-anak boleh diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi Tante Esther yang akan mendoakan setiap anak-anak. Biarlah hari ini
Tuhan Kau bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus.